Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nuruzamani dari kelas A dengan nomor presensi 23 dan NIM 1416283 akan mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah dalam Menunjang Kinerja Guru di SMP Bahagia Jakarta Timur. Untuk latar belakangnya, di bab 1 pendahuluan latar belakang, dalam kehidupan sehari-hari setiap individu sangat memerlukan adanya komunikasi, khususnya dalam proses belajar mengajar yang pada umumnya menggunakan komunikasi. Komunikasi adalah elemen yang memungkinkan menentukan berkembang atau tidaknya suatu proses pembelajaran dalam dunia pendidikan. Hal tersebut yang menjadi alasan perlunya berkomunikasi dalam segala aspek, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen pendidikan. Komunikasi interpersonal di sekolah divisualisasikan sebagai komunikasi yang terjalin pada dua individu atau lebih banyak yang saling berinteraksi dan bertukar umpan balik antara kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru merupakan dua objek yang penting dalam sistem pendidikan guna efektifnya proses belajar mengajar di sekolah. Makin bertambahnya murid dan bahagia kinerja guru serta komunikasi satu sama lain juga harus ditingkatkan. Peran kepala sekolah juga penting untuk terlebih dulu menjaga lingkungan internal dan ketika kinerja sudah ditingkatkan, disertai juga dengan memperluas komunikasi eksternal. Karena kan ada keadaan di dalam kurang tepat dalam menyampaikan informasi sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari banyak sudut. Komunikasi interpersonal perlu dipahami agar para guru bisa lebih teliti dalam menyebarkan informasi melalui media online ataupun dalam mendampingi murid-muridnya. Sebagai pemimpin sekolah, kepala sekolah harus dapat berkomunikasi dengan baik terhadap semua elemen yang terdapat di dalam sekolah, terlebih kepada pengajar, sehingga apa yang disampaikan kepala sekolah dapat terrealisasikan sebagai pengembangan guru di sekolah. Komunikasi dasar yang menyampaikan informasi atau pesan kepada guru secara lisan dan tulisan. Komunikasi antara kepala sekolah dan guru adalah komunikasi interpersonal, komunikasi dalam memikirkan masalah dan pekerjaan guru, dalam berkoordinasi mencari solusi untuk memotivasi dan melatih guru. Kinerja guru adalah salah satu komponen sumber daya manusia yang perlu diperhatikan dan terus berkembang untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme untuk mempersatukan generasi orang-orang yang tidak hanya terampil dalam keahlian di bidang masing-masing, tapi juga mulia untuk menjadi manusia yang sempurna dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan menurut adanya kinerja guru yang optimal, menuntut adanya kinerja guru yang optimal. Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai komunikasi interpersonal kepala sekolah dan menunjang kinerja guru di Jakarta Timur. Adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan komunikasi interpersonal kepala sekolah kepada guru sehingga dapat mewujudkan kinerja guru yang lebih maksimal di sekolah tersebut. Fokus penelitian berdasarkan latar belakang telah dipaparkan dan latar penelitian lebih terarah. Total fokus penelitian ini adalah bagaimana komunikasi interpersonal kepala sekolah dalam menunjang kinerja guru dan siswa di Jakarta Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi interpersonal kepala sekolah dalam menunjang kinerja guru dan siswa Bahagia. Manfaat penelitian secara teoritis, harapan adanya penelitian ini sebagai partisipasi peningkatan mengenai ilmu pengetahuan peneliti. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pertimbangan bagi kelas berbagai titik timur dan menciptakan komunikasi interpersonal khususnya untuk meningkatkan kinerja guru dan bagi para guru diharapkan dapat memperbaiki komunikasi dalam proses belajar mengajar dan mendukung kinerja guru. Secara praktis, tahapan-tahapan penelitian serta hasilnya dapat memperdalam pengetahuan dan menjadi referensi mengenai komunikasi interpersonal dalam pendidikan kepala sekolah dan guru, sehingga menambahkan kesadaran tentang komunikasi interpersonal. Bab 2, kajian teori, konsep komunikasi. Communication atau komunikasi dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin komunis yang sama dengan communication atau komuniker yang memiliki arti sama. Komen asal katanya komunis sering disebut sebagai awal mula kata komunikasi yang merupakan kata-kata pemikiran makna kata pesan yang sama. Namun definisi kontemporer menunjukkan bahwa komunikasi mengacu pada berbagai hal seperti dalam ungkapan kami berbagi pikiran, kami mendiskusikan makna dan kami menginginkan pesannya. Komunikasi interpersonal adalah jalan pertukaran informasi antara individu dengan sekurang-kurangnya dua orang melakukan timbal balik. Bisa dilakukan dengan banyak orang yang tentunya bertambahnya keterlibatan orang dalam komunikasi menjadi bertambahnya persepsi orang dalam kejadian komunikasi sehingga bertambah komplekslah komunikasi tersebut. Bagi pandangan Arni Muhammad, tujuan seorang melakukan komunikasi interpersonal adalah menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar, membentuk dan menjaga hubungan yang bermakna, perubahan sikap dan tingkah laku untuk membantu serta untuk kesenangan dan bermain. Bentuk komunikasi interpersonal, komunikasi merupakan sesuatu yang mendasar dalam kehidupan manusia yang terlihat sangat jelas dalam proses sosialisasi yang dilakukan oleh orang tersebut sebagai makhluk sosial.
Interaksi yang dilakukan manusia dapat dilakukan melalui komunikasi. Berikut merupakan bentuk komunikasi interpersonal yang disampaikan oleh Hairani, Effendi, dan juga Saputra pada tahun 2018. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan tanda-tanda atau kata-kata, baik yang diungkapkan secara lisan ataupun tulisan. Komunikasi lisan dapat didefinisikan sebagai proses di mana pembicara secara lisan berinteraksi dengan pendengar untuk mempengaruhi perilaku penerima. Komunikasi tertulis, di mana keputusan dikomunikasikan oleh penyampai pesan yang dikodekan dengan simbol yang ditulis di atas kertas atau tempat lain yang dapat dibaca dan kemudian disampaikan kepada orang yang bersangkutan. Dua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan tanpa menggunakan kata-kata seperti komunikasi menggunakan gerakan tubuh, isyarat, vokal nonverbal, kontak mata, ekspresi wajah dan sentuhan. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan isyarat dan bahasa isyarat. Di literatur, terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang variabelnya sama, yaitu penelitian yang berjudul Implementasi Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah dalam peningkatan kinerja guru di SMK swasta Bina Taruna Medan, Ahmad Ramadan, Nasrul Syafur Caniago, dan juga Dr. Muhammad Ifai. Penelitian ini ditujukan untuk mengungkapkan satu, komunikasi interpersonal kepala sekolah dan peningkatan kinerja guru di SMK swasta Bina Taruna Medan. Dua, pola komunikasi interpersonal kepala sekolah dan peningkatan kinerja guru di SMK swasta Bina Taruna 2 Medan. Tiga, faktor pendukung dan penghambat komunikasi interpersonal kepala sekolah dan peningkatan kinerja guru SMK swasta Bina Taruna 2 Medan. Empat, strategi komunikasi interpersonal kepala sekolah dan peningkatan kinerja guru di SMK swasta Bina Taruna 2 Medan meliputi profesional, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui pedoman wawancara, pedoman observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian ini dilakukan kepala sekolah, dan guru di SMK swasta Bina Taruna 2 Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi komunikasi interpersonal kepala sekolah dalam peningkatan kinerja guru, yaitu menyampaikan informasi pada wakil kepala sekolah dan guru, baik itu secara tatap muka atau lisan, seperti memberikan arahan sehingga dapat melatih kesakapan dalam berkomunikasi, umpan balik, sedangkan secara penggunaan media sosial atau penggunaan media atau tulisan. Selanjutnya, penelitian berjudul Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru SMA Negeri Sekolah Baru oleh Elvira Aktarina, Magdalena, dan Taska. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komunikasi interpersonal dan motivasi kerja guru, baik secara simultan maupun secara parsial, terhadap kinerja guru SMA Negeri Sekolah Pekanbaru. Populasi dari penelitian ini berjumlah 1.027 guru. Ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Taro-Yamane yang berjumlah 288 guru. Teknik penarikan sampel menggunakan sampel random sampling. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari guru SMA Negeri Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda dengan metode SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru, baik secara simultan maupun secara parsial. Selanjutnya oleh saya Cita Gaul dalam Rusang Muncul Materi dengan judul Hubungan Manajemen Supervisi Akademik dan Komunikasi Interpersonal Kepala dengan Kinerja Guru dari SMTA PSKD Jakarta dan Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian korelasional. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan skala Likert yang berukuran 1/5. Penelitian ini diwakili oleh 60 orang guru PKSKD SMA Jakarta dan Depok sebagai responden. Teknik yang digunakan adalah analisis korelasi sederhana, korelasi berganda, dan regresi berganda pada taraf signifikan alfa 0,05. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hipotesis satu menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara manajemen supervisi akademik dengan kinerja guru dengan koefisien korelasi dari 1 sama dengan 0,417. Hipotesis 2 menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara komunikasi interpersonal kepala sekolah dengan kinerja guru. Hipotesis 3 menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara manajemen supervisi akademik, komunikasi interpersonal kepala sekolah secara simultan, dan kinerja guru dengan koefisien korelasi RI12 sama dengan 0,433. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja guru di PSKD SMA Negeri Jakarta dan Depok dapat ditingkatkan dengan peningkatan manajemen supervisi akademik dan komunikasi interpersonal kepala sekolah. Penelitian oleh Rahmat Azari dengan judul Implementasi Komunikasi Interpersonal terhadap Kinerja Guru di Sekolah SMA yang 1 Kubu Bagus dalam tahun pelajaran 2022-2023.
tapi merupakan suatu keseluruhan tugas yang dapat mendukung di sekolah. Dengan penerapan implementasi komunikasi interpersonal pada guru ini didapati pengaruh yang positif terhadap terciptanya produktivitas kerja guru dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini ditandai dengan adanya kenaikan signifikan pada tiap siklusnya, siklus 1 sebesar 65% dan siklus 2 sebesar 80%. Hal ini menunjukkan keberhasilan program reward guru terhadap motivasi dalam belajar guru. Penelitian selanjutnya oleh Kaisarya Nur Arianto dengan judul Komunikasi Interpersonal, Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Guru di SD Muhammadiyah 19 Kemudian Surakarta. Penelitian ini bertujukan untuk mendeskripsikan pelaksanaan komunikasi interpersonal antara kepala sekolah dengan guru di SD Muhammadiyah 19 Surakarta, dengan penghambatan pendukung dalam pelaksanaan komunikasi interpersonal antara kepala sekolah dengan guru SD Muhammadiyah 19 Surakarta, tiga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan komunikasi interpersonal antara kepala sekolah dengan guru di SD Muhammadiyah 19 Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Pelaksanaan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dari teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu pelaksanaan komunikasi interpersonal antara kepala sekolah dengan guru di SD Surakarta telah terlaksana secara rutin dan berkesinambungan. Komunikasi interpersonal antara kepala sekolah dan guru dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Komunikasi secara langsung melalui rapat sekolah. Penelitian dengan judul Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru oleh Suyeti Nilasari, Happy Fitria, dan juga Rohana. Penelitian ini menentukan pengaruh komunikasi interpersonal dan disiplin kerja terhadap kinerja guru. Penelitian ini menggunakan kuantitatif metode. Sampel penelitian ini adalah guru SMA Negeri 21 yang berjumlah 50 orang Palembang. Data dikumpulkan melalui kuesioner, dokumentasi studi, dan observasi. Data dianalisis dengan menggunakan asumsi klasik uji linier berganda, uji koefisien determinasi, dan uji F. Itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada secara parsial dan universal komunikasi interpersonal dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di SMA Negeri 21 Palembang. Selanjutnya, implementasi komunikasi interpersonal terhadap kinerja guru di SD Negeri Jangkut Timur 2016-2017 oleh Sunardi. Dalam penerapan implementasi komunikasi interpersonal pada guru ini didapati pengaruh positif terdapat terciptanya produktivitas kerja guru dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini ditandakan dengan adanya kenaikan signifikan pada tiap siklusnya, siklus 1 sebesar 65% dan siklus 2 sebesar 80%. Hal ini menunjukkan keberhasilan program reward guru terhadap motivasi dalam belajar guru. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ananda Ulfa, Happy Fitria, dan juga Natalis mengenai peranan komunikasi interpersonal kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan komunikasi interpersonal kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Negeri Kecamatan Blida Darat, Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan alat pengumpulan data menggunakan pengamatan pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumen. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala SMPN 2 Blida Darat, guru-guru, dan staf atau usaha yang berjumlah 16 orang. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan komunikasi interpersonal telah dilakukan kepala sekolah terhadap guru-guru yang dilakukan secara formal dan informal telah optimal. Unsur-unsur efektivitas komunikasi interpersonal antara lain keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kebersamaan telah dilakukan oleh kepala sekolah dengan baik. Penelitian selanjutnya dengan judul Komunikasi Interpersonal Kepala Madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui komunikasi interpersonal kepala madrasah kepada para guru dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Timur. Dua, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan komunikasi interpersonal kepala sekolah kepada guru dan staf madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Timur. Tiga, untuk mengetahui hambatan pada komunikasi interpersonal kepala sekolah dan meningkatkan kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Timur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala madrasah memang melaksanakan komunikasi interpersonal dengan para guru dan staf dan meningkatkan kinerja guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Timur. Tabel penelitian terdahulu yaitu judul Implementasi Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah dan Meningkatkan Kinerja Guru SMK Swasta Bina Taruna Medan oleh Ahmad Ramadan, Nasrul Syakur, dan juga Dr. Muhammad Rifai pada tahun 2021. Perbedaannya populasi dan sampel, lalu pengaruh komunikasi interpersonal dan motivasi kerja terhadap kinerja guru SMA Negeri Kota Pekanbaru oleh Elvira Oktarina, Magdalena, dan Naskah, populasi dan sampel,
hubungan manajemen supervisi akademik komunikasi interpersonal kepala sekolah dengan kinerja guru di SMTA PSKD Jakarta Depok oleh saya kita Golden Somuntul Rumah PH, perbedaannya populasi dan sampel. Dan C implementasi komunikasi oleh Rahmat Azhari, perbedaannya populasi dan sampel. Selanjutnya implementasi komunikasi interpersonal terhadap kinerja guru di sekolah SMN 1 Kubu Bagus Salam tahun pelajaran 2022-2023 oleh Rahmat Azhari pada tahun 2022, perbedaannya populasi dan sampel. Komunikasi interpersonal kepala sekolah dan meningkatkan kinerja guru di SMA 19 Penilaian Surakarta oleh KS Aryanwar Arianto pada tahun 2017, perbedaannya adalah populasi dan sampel. Pengenalan komunikasi interpersonal dan disiplin kerja terhadap kinerja guru oleh Suyeti Milasari, Habib Fitra, dan Kohana pada tahun 2020, perbedaannya populasi dan sampel. Implementasi komunikasi interpersonal terhadap kinerja guru di SD Negeri Jangkep Timur pada tahun 2016-2017 oleh Sunardi 2016, perbedaannya adalah populasi dan sampel. Keterampilan komunikasi interpersonal kepala sekolah, kontribusinya terhadap kinerja guru oleh Necha Florenza dan juga Nani pada tahun 2021, perbedaan populasi dan sampel. Selanjutnya peranan komunikasi interpersonal kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru oleh Anida Upa, Hafiz Fitri, dan Volis pada tahun 2020, perbedaannya adalah populasi dan sampel. Selanjutnya komunikasi interpersonal kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Negeri 1 Aceh oleh Ita Khairani, Fendi, dan juga Disa Putra pada tahun 2018, perbedaannya populasi dan sampel. Juga variabelnya ada komunikasi interpersonal. Komunikasi antar sesama atau tidak disebut dengan komunikasi interpersonal merupakan komunikasi penyampaian pesan misalkan secara tatap muka oleh orang lain, baik dua orang atau dengan sekelompok kecil orang, bertujuan agar penerima pesan disampaikan dapat segera memberikan umpan balik. Masuk ke bab 3, metode penelitian. Pertama, paradigma penelitian. Paradigma pada penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif. Menurut Morgan dan Burrell pada tahun 1979, interpretatif merupakan produk dari tradisi idealisme sosialis Jerman. Utamanya paradigma ini lebih memerhatikan pada fungsi bahasa, tafsir, dan pemahaman yang berkaitan dengan ilmu sosial. Paradigma ini dominan pada sifat subjektif dan sosial dan berusaha untuk sejalan dari kerangka mental objek penelitian. Berkaitan dengan judul mengenai komunikasi interpersonal, karena ingin mendapatkan jawaban mengenai kenyataan yang terjadi di antara komunikasi kepala sekolah dan guru, dan bagaimana hal tersebut terbentuk guna menunjukkan kinerja yang lebih maksimal. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Melalui metode kualitatif, peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih detail dan jelas mengenai yang diteliti untuk mendapatkan bentuk detailnya dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat atau informan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis menggambarkan arti bagi kehidupan individu yang berkaitan dengan pengalaman bersama mereka mengenai sebuah konsep atau fenomena. Teknik penarikan informan, identifikasi informan dan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini merupakan teknik guna mendapatkan informan atau narasumber yang maksud yang sudah direncanakan yang sesuai dengan topik penelitian, karena informan atau orang tersebut dianggap memiliki informasi yang ditutupkan dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk memilih kasus yang cukup terpercaya, memberikan informasi, memilih anggota dari populasi yang tertentu sangat sulit dijangkau, mengidentifikasi jenis kasus tertentu untuk pendidikan lebih lanjut dengan tujuan tidak menggeneralisasikan populasi secara keseluruhan daripada memperdalam pemahaman tentang jenis tertentu. Berkaitan dengan hal ini, peneliti memilih informasi sebagai berikut, yaitu kepala sekolah sampai bahagia, dan juga guru sampai bahagia. Metode pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian, maka peneliti mewawancari informan berkaitan dengan informan sebagai metode informan berkaitan sebagai metode pengumpulan data. Selanjutnya, metode pengukuran data yang berlambda keabsahan data mempresentasikan kebenaran. Keabsahan data mengacu pada kecocokan struktur data atau definisi konseptual dari skala tertentu. Hal terkaitnya mengartikan bahwa realitas sosial sesuai dengan realitas pengalaman yang sebenarnya. Keabsahan data merupakan global kebenaran data penelitian dalam penekanan pada data atau informasi, tidak dominan ke sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya, penguji keabsahan data dalam suatu penelitian hanya menitik beratkan pada pengujian validitas dan realitas dalam penelitian kualitatif. Hasil atau data dapat dipastikan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dan apa yang sebenarnya terjadi pada sesuatu yang diteliti. Realita coding. Kode-kode tersebut akan diturunkan dari pengamatan yang cermat terhadap data yang diterima atau didapatkan. Proses menghasilkan kode-kode ini disebut enskripsi dan ada dua tahapan. Dalam melakukan aktivitas coding, yaitu tahap awal berupa pemberian nama pada setiap baris data. Setelah itu dilakukan
Pentargetan secara selektif yang akan mengungkapkan kode-kode awal yang muncul paling sering atau paling penting. Berikut ini merupakan langkah-langkah analisis data dengan grounded teori. Open coding adalah proses coding pada hal-hal yang kerap kali muncul selama penelitian berlangsung. Hal-hal yang diberikan pada kode adalah hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian. Coding yang dijalankan penelitian ini atas dasar hasil wawancara serta hasil observasi kepada subjek penelitiannya dilanjutkan ke Excel coding 18 yakni mengkaji ulang hasil open coding pada metode grounded teori yang ingin mencapai konsep-konsep global yang penting. Selanjutnya yang ketiga adalah theoretical methods. Analisis ini mengandalkan hasil open coding dan axial coding untuk menandai konsep sentral yang mengatur konsep-konsep lain yang sudah teridentifikasi dalam isi dokumen tes. Metode analisis data ini menggunakan wawancara kepada informan dan observasi dengan menjawab pertanyaan yang sudah dirancang. Data yang dianalisis dalam metode ini berbentuk teks atau narasi. Selain itu, dari semua data dilakukan klarifikasi sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya keterbatasan atau kelemahan penelitian, keterbatasan instrumen penelitian mengambil individu sehingga menyesuaikan waktu untuk bertemu informan atau responden. Kelemahan pada penelitian ini artinya sikap informan bisa berubah-ubah untuk pengumpulan data yang lama. Masuk ke lampiran. Ini ada operational konsepnya fenomenologi, variabel komunikasi interpersonal, dimensinya, ada fisik, indikatornya di mana komunikasi berlangsung, media yang digunakan, dimensi sosial psikologi, situasi akrab atau tidak akrab, formal, tidak formal, serius dan tidak serius, temporal itu pesan khusus, indikatornya pesan khusus yang terjadi. Baik, sekian dari pemaparan skripsi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.